Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam program kisah-kisah tentang Ramadan. Nah, saat ini kita sudah berada di MBS Pleret ya. Bersama kita sudah hadir dua santriwan ini, ada Mas Hafiz dan Mas Rian ya. Kelas berapa ini? Saya kelas 11. Kelas 11 ya, sama kelas 11. Ya, baik. Nah, pemirsa, salah satu yang menarik dalam menjalani Ramadan adalah para santri gitu ya, tidak seperti masyarakat biasa yang ataupun siswa-siswa yang lain yang menjalani puasa di rumah ataupun di sekolah. Para santri ini menjalani ibadah puasa Ramadan dan semua kegiatannya itu di pondok gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Hafiz dulu mungkin yang berkesan di Ramadan di pondok itu seperti apa kira-kira? Kalau saya sih di Ramadan di pondok itu emang benar-benar asyik gitu. Jadi seperti kayak cara kita menyambutnya, gimana kita sama santri itu kita benar-benar antusias sekali dalam menyambut Ramadan. Contohnya seperti kita sebelum Ramadan itu kerja bakti dulu, kolaborasi dengan bidang kebersihan, atau seperti membuat kaligrafi. Lomba. Iya. Kaligrafi. Setelah kaligrafinya, jadi kita tempel di dinding masjid, musola, biar bisa dilihat oleh anak-anak gitu kalau kita tuh benar-benar siap untuk menyambut Ramadan. Intinya bergembira menyambut Ramadan gitu ya. Kalau Mas Rian? Kalau saya sendiri itu kan karena di MB ini juga ada program pengabdian masyarakat dari PCIPM Pleret. Jadi saya termasuk salah satu yang mengikuti pengabdian ini. Jadi saya yang berkesan bagi saya itu yaitu ketika saya bisa ngabdi sama masyarakat, ketemu sama masyarakat luar, gimana cara masyarakat luar itu menyambut Ramadan di luar pondok itu itu berkesan bagi saya. Jadi sekaligus saya bisa belajar bagaimana sih ada bermasyarakat. Berarti Mas Rian ikut program ceramah ya? Iya. Oh, sudah di berapa masjid Mas? Ya alhamdulillah ini sih udah di 2 masjid, satu masjid dan satu musola. Oh iya, itu diajak sama PCPM ya? Iya, PCPM. Ngisi ceramah tarawih, ngisi kajian sebelum buka puasa, ngisi imam taraweh, sama kadang-kadang adzan juga. Oh iya, menarik. Nah, kalau Mas Hafiz ini, kalau di pondok ini biasanya sahur itu gimana kalau sahur? Kalau sahur itu bisa kita itu bersama-sama, jadi ada yang piket. Nah nanti yang piket jadwal bangunin santri-santri untuk kalau jam ini udah waktu sahur gitu. Nah setelah itu kita menuju ke dapur untuk mengambil sahur. Habis itu kita bawa ke asrama untuk makan bareng-bareng seperti itu saja. Makanya di asrama? Iya, makanya di asrama. Antri enggak? Enggak, langsung diambil pakai nampan gitu terus dibagi-bagi gitu. Iya. Kalau ini Mas Rian gimana? Kalau saya selama udah ngabdi di masyarakat itu macam-macam ya Mas. Kadang kita beli di warung pas sahurnya, kadang kita juga diajak warga, ayo sini aja makan di rumah kami, nanti kami masakin gitu. Kadang kayak gitu. Terus ya paling lebih seringnya sih makan di rumah warga. Saya masyarakat di yang tempat saya pengabdian itu welcome. Yang pengabdian di sana ada berapa orang santri dari sini? Ada 4 orang. Oh, 4 orang. Itu tinggal di sana selama Ramadan? Iya, tinggal di sana dan pulang ke MBS itu ketika jam pelajaran. Jadi jam pelajaran dari jam 7 sampai jam 2 itu di sini. Oh, habis ikut pelajaran terus langsung ke sana lagi? Iya. Di sana tinggal di masjid, di dekat masjid. Di lantai 2 masjid itu ada satu ruang kosong, jadi itu ditata jadi kamar. Oh, dan itu full ya, pokoknya kegiatan Ramadan di sana TPA-nya gitu ya? Ada TPA-nya dan TPA malamnya juga ada. Oh iya, menarik. Nah, kalau berbukanya gimana? Berbuka? Kalau di sini berbuka itu sebelum berbuka puasa itu dari IPM itu mengadakan yang namanya kultum sebelum buka puasa. Itu siapa aja yang ngisi itu? Nah, itu yang ngisi nanti kita jadwalkan dari santri-santri di sini. Nanti sebelum berbuka puasa nanti ada santri yang ngisi. Nah, setelah kultum selesai baru nanti bersama-sama berbuka di situ di musola. Jadi yang dapat jadwal kultum itu semua digilir ya? Iya. Itu latihan untuk berpidato. Gitu ya,
Kalau di masyarakat itu? Kalau di masyarakat tuh ya kayak yang tadi saya bilang ada kajian sebelum buka puasanya. Nanti kalau anak-anak gitu. Iya, ada anak-anak juga, ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Iya. Terus nanti pas mau buka puasa tuh kita disediain takjilan gitu Mas, kayak snack emang disediain dari masjidnya. Terus nanti kita dengerin ceramah, begitu udah waktu buka kita makan bareng-bareng. Oke. Nah, mungkin yang banyak orang pengen tahu itu sebenarnya sholat tarawih di pondok itu seperti apa sebenarnya? Sholat tarawih di pondok, oke. Jadi kalau sholat tarawih di pondok itu ya mungkin ya hampir sama seperti biasanya. Jadi nanti ada kultum setelah sholat isya, terus sholat tarawih berjamaah. Nah, tapi di sini itu setelah sholat tarawihnya itu ada yang namanya target untuk tadarus 1 juz. Habis sholat? Iya, habis sholatnya. Oh, habis sholat semuanya tetap di masjid ya? Iya, tetap di masjid untuk berkumpul per halakoh. Nah, setelah itu kita tadarus bareng. Saling bergantian gitu, sambung-sambung? Iya, jadi satu lembar dulu, satu lembar satu orang, habis itu nanti bergantian, sampai selesai 1 juz 1 malam. Oh, 1 malam 1 juz, jadi nanti sampai akhir Ramadan itu khatam ya? Iya, insyaallah khatam seperti itu. Oh, iya. Nah, kalau di kampung pengabdiannya gimana, Pak? Kalau di kampung pengabdian saya itu terawihnya ya sama kayak masyarakat luar mungkin ya. Tetap ada kultum setelah sholat isya dan sebagainya, dan juga di masjid saya juga sholatnya lama nggak? Soalnya ya bisa dibilang lama. Oh, iya. Saya dari jam berapa ya, itu jam 7 sampai jam 8. Oh, 1 jam sholat. Terus ya itu di masjid tempat saya pengabdian tuh tetap ada baca Qur'annya 1 juz bareng halakoh sama bapak-bapak sana. Oh, tapi tetap ada tadarus ya? Tetap ada, dan di sana tuh ada satu bapak-bapak itu tuh emang lulusan dari Pondok Tebu Ireng, dan itu kadang ngajarin kami yang pengabdian tuh kayak apa ya, tartil baca Quran gitu. Baca Quran yang benar tuh gimana gitu. Iya. Jadi di masyarakat itu saling belajar sebenarnya ya. Saling belajar juga. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kangen berbuka di rumah nggak sebenarnya? Sebenarnya kangen, tapi ya kita cuma tinggal nunggu perpulangan aja. Kalau menyiasati rasa kangen di rumah berbuka sama keluarga bareng-bareng itu gimana kalau Mas Hafiz? Kalau saya tuh gimana ya? Kadang kalau keluarga tuh kadang kangen, cuman kalau udah ketemu teman-teman di sini tuh udah kayak keluarga sendiri gitu, Mas. Jadi kayak kangen sama orang tua tuh dapat diobati sama udah ada teman di sini. Ya, jadi tergantikan gitu. Ini dapat keluarga baru di sini. Iya. Sama teman-teman, sama ustadz-ustadznya. Iya. Ini sampai kapan berarti kegiatan apa selama Ramadan ini? Liburnya sampai kapan? Sampai Jumat besok. Oh, Jumat besok udah libur. Jumat besok udah libur, terus Sabtu paginya baru kita pulang. Oke. Kegiatan selama Ramadan dan sebelum Ramadan itu kalau dari kegiatan belajarnya, kegiatan mungkin ekstrakurikulernya itu ada beda nggak? Ada. Jadi kalau biasanya nih sebelum Ramadan itu hari-hari biasa tuh jam KBM itu biasanya tuh satu pelajaran tuh 45 menit. Nah, terus waktu Ramadan itu dikurangi 15 menit jadi 30 menit setiap pelajarannya. Tiap pelajaran dikurangi 15 menit. Dan nanti waktu jam sekolah selesai itu ba'da duhur. Nah, setelah ba'da duhur nanti kita ada program lagi yaitu kultum. Kultum tapi per kelas. Jadi biar apa ya? Santri-santri itu biar terbiasa ngomong di depan gitu bagaimana caranya gitu. Terus setelah kultum kita juga ngaji bareng lagi. Nah, kalau Mas Hafiz ini mungkin kalau di rumah itu kan ini siang itu sempat tidur gitu ya. Kalau di pondok gimana itu? Kalau dengan jadwal yang padat gitu ya, siang nggak sempat istirahat itu gimana biasanya? Kalau di pondok tuh ya kayak yang Mas bilang tadi padat, tapi kita masih bisa kayak gimana ya? Masih ada beberapa jam waktu tenang gitu. Jadi bisa buat tidur, bisa buat istirahat. Kadang ya kalau nggak istirahat ya kita kadang ada yang baca buku, kadang ada yang hafalan gitu.
Kalau tidur siang tetap bisa dapat Tetap bisa ya. tetap walaupun ya cuma sejam lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin siapa yang mau jelasin? Mungkin kegiatan di pondok itu dari jam bangun sampai jam tidur lagi itu gimana? Oke. Kalau kegiatan kami dari waktu pagi bangun tidur sampai malam itu Bangunnya jam berapa itu? bangun biasanya itu sekitar jam 4 atau setengah 4 untuk jam setengah 4 atau jam 3. Nah, itu nanti ada dari kami itu ada yang keliling dari pengurus sendiri, pengurus IPM ada yang keliling untuk bangunin santri. Nah, setelah itu di dalam angkatan itu udah ada piket ngambil makan sendiri tuh. Nanti setelah para piket itu ngambil makan, dibawa ke asrama untuk dimakan bersama-sama sahur. Jadi nggak semuanya ke dapur gitu ya? Enggak ya? Nah, setelah sahur, nanti piket mengembalikan bakul yang dibawa tadi. Nah, terus santri-santri yang lainnya persiapan untuk pergi ke musola untuk sholat tahajud. Masih sempat? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Tahajud, ya. Setelah sholat tahajud, itu kita baca Quran secara mandiri. Nah, setelah itu kita menunggu adzan subuh. Ya. Setelah adzan subuh, nanti imamnya itu dari para asatid. Kalau dari setiap subuh itu para asatid. Nah, terus habis setelah salat subuh kita ada yang namanya program ngaji lagi. Nah, setelah program ngajinya itu kita harus menyelesaikan 1 juz di pagi hari. Nah, itu kita ngumpul perhalakoh. Nah, seperti itu. Setelah kita selesai ngaji, jam 6 TET kita kembali ke asrama untuk persiapan mandi, terus ganti baju seragam sekolah atau menjadwal gitu untuk pergi ke sekolah di jam 7:15 ya? 7:15. Nah, jam 7:15 sudah di kelas gitu. Untuk melaksanakan sholat duha. Sholat duha dulu. Iya. Ke masjid dulu berarti? Ke musola. Ke musola. Iya, untuk sholat duha. Iya. Terus lanjut jam pelajaran, jam 7 sampai jam 12 ba'da duhur. Iya. Habis itu sholat duhur, habis duhur kita ada yang namanya kultum tadi yang saya bilang tadi, kultum. Setelah kultum selesai, kita ngaji lagi menyelesaikan setengah juz 5 lembar. Iya. Tadarus. Terus habis itu istirahat tidur sampai asar. Biasa. Nanti setelah asar kita ada kultum lagi, berkelas kultum juga. Terus setelah kultum kita ngaji lagi menyelesaikan setengah juz. Setelah itu kita diberi waktu lenggang untuk bebas, boleh olahraga, boleh menghafal, boleh nyuci juga boleh. Terus meskipun puasa tetap olahraga. Iya, tetap. Paling ya mungkin olahraga kecil-kecilan lah, push up atau apa gitu. Biasanya santri seperti itu. Karena gabut mungkin. Nah, habis itu diberi waktu jam 5:15 itu untuk datang ke musola. Untuk apa? Ada program dari asatid itu yang namanya tasmi'ul Quran. Bagaimana metodenya itu adalah santri itu diberi target hafalan yang dia udah punya itu untuk dimurojaah dan disetorkan. Nah, seperti itu. Nanti ada para kelompoknya, ada dibagi kelompok untuk menyimak yang tasmi' tadi. Mungkin ya biasanya ada santri itu target ada 1 juz, 1/4 juz, setengah juz, 2 juz bahkan mungkin ada untuk ditasmi'kan. Setelah itu kita lanjut ke kultum sebelum puasa, sebelum berbuka. Nah, itu kultum sebelum berbuka itu yang ngisi dari tes santri biasanya. Yang dari santri itu udah ada jadwalnya. Jadi santri itu bisa menyiapkan materi kultumnya itu. Biar nanti maju ke depan itu biar nggak nggak grogi seperti itu. Nah, setelah itu menunggu berbuka puasa. Habis maghrib itu masih ada kegiatan atau makan? Kita setelah maghrib itu makan ya? Makan sholat isya. Setelah sholat isya kita terawih. Untuk baca 1 juz itu lagi. Oke. Ya, mungkin ini yang pengabdian di masyarakat, pelajaran yang didapat selama pengabdian di masyarakat itu apa? Banyak, Mas. Kalau pengabdian masyarakat tuh
gimana ya, banyak hal yang santri itu kan kalau menurut saya kurangnya itu dalam hal bersosialisasi. Karena santri itu terlalu banyak kegiatan di pondok sampai mereka kayak gimana sih cara berinteraksi sama masyarakat itu mereka kadang nggak tahu. Jadi dalam pengabdian ini saya belajar gimana sih beradab di masyarakat, gimana cara menyikapi masyarakat yang banyak banyak jenis macam-macam warna-warna masyarakat tuh gimana, terus juga gimana kita ibaratnya ngerasa jadi marbot gitu, ngerasain gimana ngerawat masjid, gimana beri masjid, terus gimana kita istilahnya ngeladen pas kajiannya itu gitu loh. Banyak yang saya dapat, terus juga nggak cuma itu, ada juga kayak gimana cara benerin bacaan, terus gimana ngasih masa depan Indonesia kebaik. Itu kadang bapak-bapak tuh obrolannya kayak gitu mas kita. Nasib bangsa itu nanti ada di kalian yang muda ini. Kita tuh udah tua-tua, nanti paling beberapa tahun lagi udah lewat. Karena bapak-bapak itu ngobrol-ngobrolnya kayak gitu. Itu banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengabdian masyarakat ya. Oke, baik pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan dua santri MBS Pleret. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.